Shalom Busiana, pada kesempatan kali ini Edward ingin mempresentasikan tugas ED yang dari Busiana, yaitu tugas OAS kali ini itu tentang experimental design. Nah, yang sudah Edward eksperimenkan itu sosial media. Kenapa Edward memilih tema sosial media? Karena belakangan ini sosial media itu berpengaruh, kayak banyak pengaruhnya ke lingkungan sekitar dan lingkungan kehidupan kita. Nah, contohnya seperti pembelajaran, bermain game online. Nah, lalu orang-orang yang menjadi YouTuber, Instagramer, atau TikToker, mereka itu juga menggunakan sosial media untuk mendapatkan platform yang tinggi, popularitas yang tinggi, supaya dikenal lebih banyak masyarakat luas. Nah, tentunya sosial media ini sangat berpengaruh besar terhadap platform seseorang. Nah, yang sudah Edward eksperimenkan itu sosial media Edward sendiri. Nah, kebetulan karena Edward bermain Roblox, jadi Edward ini membuat sosial media untuk memposting konten Roblox. Nah, konten Roblox yang telah Edward share atau postingkan itu di beberapa sosial media saja, seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Karena tiga sosial media ini memiliki rasio top download di Play Store. Jadi kayak mereka ini tiga sosial media yang paling top, yang paling sering digunakan orang-orang. Nah, Edward mengeksperimenkan tiga sosial media ini. Nah, Edward mendapatkan hasil survei seperti ini. Nah, berdasarkan hasil survei, ya bisa dibilang eh, anggapannya seperti pengaruh jenis sosial media dan jenis game ini merupakan faktor-faktor terhadap jumlah tayang. Jumlah tayangnya ini seperti responnya gitu. Respon terhadap eksperimen ini. Nah, berdasarkan hasil survei, pengaruh jenis sosial media ini sangat berpengaruh besar terhadap jumlah viewer atau penonton. Nah, di samping itu, jenis game juga sangat berpengaruh terhadap jumlah tayangan atau jumlah tonton. Nah, berdasarkan hasil data yang telah dikumpulkan Edward, dilakukan percobaan dengan cara memposting video konten yang sama di berbagai media sosial. Nah, yaitu Instagram, TikTok, dan YouTube. Nah, ketiga sosial media ini memiliki jumlah tayang yang memiliki rasio persentase yang cukup besar berbedanya. Nah, seperti ini, Instagram 57,99%, bisa disebut 58%, 3,5% untuk ini YouTube, dan 38,5% untuk TikTok. Nah, jumlah viewer yang Edward dapatkan itu sebagian besar memang cenderung lebih ke Instagram. Nah, oleh karena itu, akhir-akhir ini Edward lebih sering aktif di Instagram karena mendapatkan jumlah viewer yang lebih banyak. Nah, lalu ini data yang sudah dikumpulkan. Lalu jenis game juga sangat berpengaruh terhadap jumlah tayang. Nah, karena jenis game di Roblox ini sangat banyak dan bervariasi, Edward sudah mencoba 3 game yang paling top populer di Roblox. 3 jenis game ini mempunyai top rasio play, rasio pemainnya paling banyak 3 game ini, yaitu Adopt Me, Animation Mocap, dan Vibe NYC. Nah, jumlah tayang yang diperoleh dari ketiga jenis game tersebut itu memiliki perbedaan lumayan besar rasio jumlah tayangnya. Nah, ini Adopt Me itu memiliki rasio tayang 61,63% dari total jumlah tayang di sosial media Edward. Itu rasionya sekian. Lalu kalau Animation Mocap itu 20,93%, lalu Vibe NYC itu 17,44%. Nah, sepertinya memang tren game Adopt Me ini memiliki rasio jumlah tayang yang lebih besar dibandingkan kedua game lainnya. Nah, dari hasil data Minitab yang Edward kelola, itu mendapatkan hasil seperti ini. Mendapatkan hasil test p-value, lalu main effect, interaction plot, jumlah view, terus residual plots of jumlah view. Dan lalu untuk lebih lanjutnya, kita akan berpindah ke Minitab. Pada program Minitab, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah untuk membentuk multi-level factorial design dengan cara pergi ke Start, DOE, Factorial, lalu Create Factorial Design. Nah, di sini untuk membentuk seperti ini, kita itu perlu mencentang yang General Full Factorial Design supaya mendeskripsikan lengkap tentang multi-level factorial design kita.
Nah, lalu memilih dua untuk kedua faktor kita, yaitu jenis medsos dan jenis game. Data sudah tertera sebelumnya, lalu desainnya itu perlu kita ganti. Perlu kita ganti ini jadi jenis medsos, lalu yang ini jadi jenis game. Jenis medsos. Lalu yang ini jenis game. Nah, number of factorial desainnya itu karena kita menggunakan 3 di sini, 3 faktor. Jadi number levelnya itu 3 karena kita menggunakan 3 level. Dan karena eksperimen Edward ini telah melakukan replicate sebanyak 3 kali, jadi kita pilih 3 kali di sini, lalu klik OK. Faktor yaitu jenis medsos, jenis game. Nah, jangan lupa untuk ganti tag. Hal penting yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mengcopy jumlah view ini ke worksheet 2, lalu dipaste. Nah, dan kita nanti analyze ini hasil factorial design kita analyze dan menghasilkan ini fits rest dan seperti yang ini di sini, mendapatkan koefisien, lalu analyze variance, regression equation. Nah, dan tabel-tabel ini dengan cara apa? Seperti ini. Pertama ke start, lalu DOE, lalu factorial, ke analyze factorial design. Nah, kita memasukkan jumlah view sebagai response. Lalu yang perlu kita ganti adalah graph ya. Nanti kita centang yang 4-in-1 karena kita ingin menganalisnya secara langsung gitu. Lalu result ini nggak perlu, option nggak perlu, storage. Nah, ini nanti kita tick fits dan residual untuk menghasilkan ini ya. Nanti ini sangat penting untuk hasil analyze-nya kita. Lalu kita klik OK, nanti bakal muncul seperti ini. Fits rest dan ini semua. Nah, setelah muncul, hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah untuk memperhatikan p-value-nya. Nah, untuk model linear jenis medsos ini memiliki p-value 0, yang berarti dia itu lebih kecil daripada 0,05, yang berarti lebih kecil dari alfa itu tolak H0. Nah, ini berarti bahwa nanti hasil analyze kita itu bisa jauh berbeda. Karena main effect-nya ini nanti dipengaruhi dan dia itu kayak gimana ya, kayak kurang stabil gitu, lalu hasilnya itu akan jauh berbeda dengan yang bisa kita analyze nanti. Nah, sedangkan jenis game dan interaksi antara medsos dan jenis game ini itu memiliki p-value yang lebih tinggi daripada 0,05, yang berarti nanti setelah dipengaruhi itu hasilnya tidak akan jauh berbeda dan dia kayak setidaknya tetap stabil gitu. Nah, lalu kita perlu perhatikan juga p-value yang ada di koefisien. Nah, di sini Instagram, jenis medsos Instagram ini memiliki p-value yang lebih kecil. Nah, jadi nanti analisnya itu cenderung lebih sulit karena hasilnya itu akan jauh berbeda dengan main effects responnya. Nah, sedangkan untuk TikTok dan animation mocap ini itu p-value-nya lebih besar. Jadi hasilnya itu tidak akan jauh berbeda. Nah, seperti Adobe ini 0,05 di bawahnya 0,032 dia. Ini memiliki p-value yang kecil dibanding 0,05, yang artinya nanti ketika kita analyze hasilnya itu hasilnya itu akan berbeda, jauh berbeda dengan main responnya. Lalu di sini terdapat juga interaksi yang gagal tolak H0 itu berarti yang ini p-value-nya lebih besar dari 0,05. Instagram Adopt Me, Instagram Animation Mocap, dan TikTok Animation Mocap. Sedangkan TikTok Adopt Me ini dia agak kurang stabil dari jumlah view-nya. Oleh karena itu dia mendapatkan p-value yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti tolak H0. Nah, untuk regression equation kita bakal tahu nantinya akan berpengaruh pada nanti pembentukan response surface. Nah, lalu di Pareto chart kita juga dapat mengkonfirmasi bahwa faktor jenis sosial media itu bakal berdampak yang paling besar di jenis eksperimen seperti ini. Lalu residual plot for jumlah view-nya itu seperti ini. Nah, sebenarnya sebelum melakukan ANOVA kita perlu mengkonfirmasi tentang normality test ini.
dengan cara seperti ini. Pertama ke start, basic statistik, lalu normality test. Dan memasukkan res 1 dan seperti ini. Test normality Anderson Darling ya, lalu klik OK. Lalu kita bakal dapat ini, seperti ini. Normality testnya. Nah, dapat kita lihat dari plot-plotnya ini, sepertinya dia kurang stabil. Karena isinya seperti ini, harusnya menurut garis seperti ini ya, supaya normal. Nah, kita juga dapat melihat p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, yang berarti tidak normal di sini. Nah, itu yang disebut, yang dikatakan tadi, bahwa main effects, main responnya itu bakal jauh berbeda dari ini, normality-nya, bakal jauh berbeda dari yang bisa kita analyze nantinya. Oke, lalu hal yang perlu diperhatikan lagi itu di sini, dapat kita lihat versus page, kita dapat ngetes ini melalui start, ANOVA, lalu test for equal variance, lalu kita memasukkan responnya itu jumlah view, dan faktornya itu ini, jenis game dan jenis medsos, option 95% confidence level, lalu graph-nya, summary plot, result-nya nggak perlu, storage juga nggak perlu, lalu klik OK. Nah, habis klik OK, dia akan muncul seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa p-value yang dapat dari hasil tes ini, itu dapatnya 0,374, yang berarti gagal tolak A0. Nah, itu berarti dia lebih besar daripada 95% confidence level, dan dapat dikatakan variansnya kecil dan hampir sama. Nah, namun kita dapat melihat lagi factorial plots dari hasil data yang tadi dengan cara klik stats, DOE, factorial, lalu factorial plots. Nah, di sini nggak bisa karena kita udah membuat factorial plots-nya di sini. Nah, setelah nanti kita dapat factorial plots-nya seperti ini, lalu kita itu dapat melihat di factorial plots, mean mana yang paling berpengaruh terhadap hasilnya. Nah, mean ini yang paling berpengaruh, yang paling tinggi, yaitu Instagram dengan mean 15.682. Lalu, jenis game yang direkomendasikan adalah Adopt Me, karena dia memiliki ini, titik rasio yang paling tinggi. Lalu, interaksinya. Nah, sesuai data yang tadi, yang memiliki interaksi itu ketiga game ini dengan TikTok dan YouTube yang paling banyak berinteraksi berdasarkan data factorial plots-nya. Nah, selain factorial plots, kita dapat memperluas pengetahuan kita tentang comparison dengan cara mengetes general mode-nya dulu. ANOVA, general mode, lalu fit general mode, lalu memasukkan respon dan faktor seperti ini ya, jenis medsos, jenis game sebagai faktor, jumlah view sebagai respon. Randomness kita cek, fixed benar, lalu modelnya kita klik kontrol dan add 2 ini ke sini. Karena tadi sudah add, lalu nggak bisa di-add lagi. Lalu kita tinggal klik OK, grafik nggak perlu, result sudah benar, lalu kita klik OK. Dan dia muncul seperti ini, general mode. Nah, dapat kita ketahui bahwa data-data yang general linear mode ini memiliki data hasil p-value dan antara analysis variance semuanya koefisiennya itu sama dengan yang tadi, factorial design. Nah, setelah itu kita dapat melakukan comparison setelah mendapatkan ini dengan cara klik start, lalu ke ANOVA, lalu general mode, lalu comparison. Nah, dalam metode ini kita menggunakan Tokay, lalu kita mengklik semua ini, lalu option sudah, graph sudah, result, lalu OK, klik OK. Dia akan muncul seperti ini. Nah, grouping A, grouping B. Di sini kita dapat dikatakan bahwa Instagram memiliki grouping yang cukup besar, memasuki grup besar yang memiliki mean yang cukup besar. Makanya dia masuk grouping yang A. Lalu sedangkan TikTok dan YouTube, dia memiliki grouping yang kecil B karena memiliki mean yang kecil. Nah, di sini untuk jenis game semuanya masuk kategori
grouping A dan memasuki grouping yang dengan kategori yang besar karena meonnya semuanya besar ya di sini. Dan karena tidak ada perbedaan grup di sini, maka dapat dikatakan signifikan berbeda karena mereka tidak ada interaksi. Nah, sedangkan di sini yang berinteraksi itu Instagram Adopt Me, TikTok Adopt Me, dan 5NYC Instagram. Mereka berinteraksi. Dan sisanya ini memiliki grouping kecil dan Instagram Animation Mocap yang memiliki grouping besar. Nah, yang berinteraksi ini dikatakan interaksi, yang tidak berinteraksi dikatakan signifikan berbeda. Oke, sekian untuk penjelasan dari saya. Terima kasih untuk waktunya, Bu Siana.